Selamat pagi, siang, malam, yang terhormat Ibu Guru Fisika kami, Ibu Sugi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai catatan saya yang bertopik gelombang elektromagnetik. Mengenai gelombang elektromagnetik, Kamis 12 November 2020. Yang pertama saya membuat subbab menjadi pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa menyebar tanpa ada medium. Yang berciri khas dapat melakukan perubahan listrik dan magnet terjadi secara bersamaan. Kedua, arah medan listrik dan magnet tegak lurus satu sama lain dan dua arah rambat gelombangnya. Ketiga, bersifat transversal. Keempat, perambatan gelombang hanya tergantung pada sifat listrik dari magnetik medianya yang memiliki media maju dan bersifat tidak diperlukan media penyerapan. Kedua, tidak membawa massa tapi membawa energi. Ketiga, energi dibawa oleh frekuensi gelombang. Keempat, memiliki momentum. Dan kedua, subbabnya yaitu sumber atau asal-usul dari gelombang magnetik itu sendiri. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Contoh, yang bersumber dari nuklir atau atomik dan menghasilkan fisika kuantum. Selanjutnya saya membahas subbab ketiga, yaitu urutan spektrum dari gelombang elektromagnetik. Pertama ada gelombang radio yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensinya yang terkecil. Dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Kedua, gelombang mikro. Frekuensi terkecil kedua dari urutan yang memiliki frekuensi gelombang 10⁻10 Hz dan memiliki panjang gelombang 3 mm. Ketiga, ada sinar inframerah yang berfrekuensi lebih besar daripada gelombang mikro tadi. Frekuensinya 10⁻11 Hz sampai dengan 10⁻14 Hz dan memiliki panjang gelombang lebih kecil dari mikro dan radio. Kemudian ada cahaya tampak yang berbentuk spektrum berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu berfrekuensi 10⁻15 Hz. Panjang gelombangnya 400 cm sampai dengan 800 mm. Yang kelima, sinar ultraviolet yang berfrekuensi 10⁻15 sampai dengan 10⁻20 Hz. Panjang gelombangnya itu 10⁻100 cm. Berikutnya ada sinar X yang berfrekuensi 10⁻10 sampai dengan 10⁻20 Hz yang ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Dapat menembus logam dan dapat menembus bahan lunak seperti contoh manusia, hewan, tumbuhan, begitu. Selanjutnya ada sinar gamma yang terakhir yang memiliki spektrum dengan energi tertinggi saat ini masih dapat ditemukan dan berfrekuensi 10⁻20 sampai dengan 10⁻25 Hz. Sinar gamma dapat menembus logam yang dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Kemudian subbab terakhir yaitu mengenai 4 manfaat dari gelombang elektromagnetik. Mulai dari urutan pertama, gelombang radio memiliki 3 manfaat yang saya sebutkan untuk komunikasi radio, komunikasi satelit, dan komunikasi radar. Kedua, ada sinar inframerah yang memiliki 3 contoh manfaat yang saya buat. Yang pertama untuk remote control, terapi fisik, fotografi, diagnosa penyakit. Sinar tampak saya buat contoh itu dapat membantu penglihatan seperti penglihatan untuk buta warna dan sebagai berikut dan sebagai lainnya. Sinar infrared ultraviolet saya buat 2 manfaatnya yang mengenai dapat membantu proses fotosintesis dan untuk membantu pembentukan vitamin D. Kemudian ada sinar X yang digunakan untuk pemotretan organ tubuh pada
bidang kedokteran atau bidang bagian dalam. Yang terakhir ada manfaat dari sinar gamma, yaitu terapi kanker yang sangat dibutuhkan dan juga sangat penting pada masa saat ini untuk penderita penyakit kanker. Terakhir ada bahaya dari gelombang elektromagnetik sendiri. Yang pertama saya sebutkan dari contoh sinar ultraviolet, yaitu menyebabkan kanker kulit. Yang kedua ada katarak. Yang ketiga dapat menghitamkan warna kulit. Dan terakhir melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada sinar gamma. Bahayanya itu menyebabkan kemandulan. Dan terakhir yaitu bahaya dari sinar X dan sinar gamma, kerusakan sel jaringan hidup. Bahaya dapat dipicu oleh berlebihnya pemakaian. Sekian dari saya mengenai persentase gelombang elektromagnetik yang saya catat. Saya David Christopher 1247 izin mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.